Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Noviana Stianingrum dengan NPM 2051030197, Prodi Akuntansi Syariah, kelas C semester 3, akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah dengan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Tarif Ijarah Gadai Syariah terhadap Maslahah atau Kepuasan Nasabah Gadai Emas Bangsa Rakyat Indonesia Syariah Cabang Serang, yang bertemakan Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, yang memiliki volume 6 dan nomor 3, tahun 2020, penulis Nur Salam, dan pereview Noviana Stianingrum pada tanggal review 13 Januari 2022. Adapun yang pertama yaitu abstrak, yang isinya yaitu operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Variabelnya terdiri dari tarif ijarah sebagai variabel bebas, serta maslahah atau kepuasan nasabah sebagai variabel terikat. Selain itu, data yang digunakan dalam pengujian diperoleh dari manajer keuangan bank periode 2019 sampai 2020. Juga hasil wawancara dan kepustakaan. Untuk mengolah data tersebut, penulis menggunakan program SPSS yang dilakukan uji F untuk uji simultan dan uji T untuk penguji parsial dengan tingkat signifikan 0,5 atau 5%. Tarif ijarah terhadap kepuasan maslahah tidak berpengaruh secara signifikan karena di atas 0,05. Penulis menyarankan agar mencari variabel lain yang mempengaruhi kepuasan maslahah nasabah. Yang kedua, pengantar. Pengantar pada jurnal ini menjelaskan tentang salah satu produknya yang akan diteliti, yaitu produk gadai emas faedah BRI Syariah. Gadai atau RAH sebagai salah satu mekanisme dalam perjanjian utang piutang, khusus untuk mengatasi masalah pinjam-meminjam, baik secara individu atau kelembagaan. Kepuasan kemaslahatan adalah bentuk keadaan baik materi maupun non-materi yang mampu Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 63/2020, 610 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ISSN 2477 sampai 6157, ISSN 2579 sampai 6534, meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dalam Quran surat 6 ayat 76, Quran surat 14 ayat 5, Quran surat 17 ayat 28, Quran surat 18 ayat 21, dan Quran surat 2 ayat 269, atau maslahah adalah merupakan suatu akibat atas terpenuhnya suatu kebutuhan atau fitrah. Yang selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif yang bertujuan mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan antar variabel disebut penelitian korelasional. Sedangkan penelitian bertujuan mengetahui pengaruh antar variabel disebut penelitian kausal. Penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah. Tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mendengar kuesioner, tes, wawancara, dan sebagainya. Adapun tujuan penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tarif ijarah atau sewa menyewa pada gadai syariah terhadap maslahah kepuasan nasabah dan mengetahui bukti empiris pengaruh ijarah gadai emas Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Serang. Dengan menggunakan metode kuantitatif, karena dengan menggunakan metode ini akan diketahui besarnya taraf secara akurat yang diuji dengan beberapa pengujian hipotesis dan kriteria pengujian hipotesis agar dapat menghasilkan besaran tarif pengguna ijarah gadai syariah
di bank syariah. Hasil penelitian, dari penelitian bahwa Gadai Emas BRI Syariah cabang Serang telah menurunkan tarif ijarahnya untuk menarik nasabahnya. Tetapi dalam mekanismenya, penetapan tarif ijarahnya masih menggunakan pegadaian konvensional dengan mengakumulasikan dengan sejumlah uang dipinjamkan, dengan alasan untuk memudahkan pemahaman nasabah. Dengan demikian, perlu dijelaskan secara aturan gadai syariah kepada semua pihak, terutama kepada para nasabahnya, agar tidak ada persepsi atau anggapan dari masyarakat bahwa gadai syariah tidak berbeda dengan pegadaian konvensional dalam menentukan tarifnya. Oleh karena ada hal implikasi yang hanya diperhatikan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, mekanisme penetapan tarif ijarah atau biaya sewa tempat penyimpanan dan pemeliharaan emas yang digadaikan perlu dijelaskan secara mudah dan rasional terhadap semua pihak yang berkepentingan, terutama terhadap para nasabahnya, agar tidak ada anggapan yang tidak baik karena secara penglihatan dan pemikiran orang awam bahwa gadai syariah dengan penggadaian konvensional tidak ada bedanya, dari mulai mekanisme penyerahan barang gadai, penaksiran, persyaratan, biaya administrasi, pinjaman, waktu lama pinjaman, hingga tarif ijarahnya atau biaya sewa tempat. Sehingga bukan hanya mendapat profit yang diinginkan, tetapi ia meningkatkan jumlah nasabahnya. Dari jumlah nasabah yang aktif periode 2019, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam berdasarkan laporan dari pihak Gadai Emas BRI Syariah hanya ada 126 nasabah jika dihitung rata-rata dalam 1 tahun. Dalam per bulan hanya ada 10,5 nasabah. Dengan demikian perlu ada promosi yang maksimal, baik melalui media sosial, media elektronik, dan media lainnya agar nasabahnya meningkat, secara langsung meningkatkan profit bank itu sendiri. Yang kedua, adapun pengaruh tarif ijarah gadai syariah terhadap kepuasan atau maslahah nasabah Gadai Emas BRI Syariah cabang Serang tidak berpengaruh secara signifikan karena di atas 0,5 yaitu 0,955. Maka semakin rendah atau murah tarif ijarahnya baik dari segi pembiayaan, administrasi, dan biaya sewa tidak ada pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dan laporan keuangan tahun 2019 dan hasil angket berbentuk kuesioner terhadap nasabah Gadai Emas BRI Syariah cabang Serang sebagaimana yang terdapat dalam bab 4. Berdasarkan dari pihak Gadai Emas yang ada di bank tersebut, pada tahun 2019 sampai 2020, jumlah nasabah aktif kurang lebih 126 orang dan profit cenderung fluktuatif, cenderung pasif dari jumlah nasabah. Dari hasil pembiayaan yang dikeluarkan Gadai Emas, keuntungan yang diperoleh 4,4% dalam 1 tahun, di mana profit tersebut diperoleh dari biaya administrasi dan tarif ijarah. Adapun kesimpulannya, Gadai Emas BRI Syariah cabang Serang telah menetapkan pegadaian yang berdasarkan syariah, namun meningkatkan nasabah dan profitnya belum optimal dan maksimal yang diharapkan. Dengan perhitungan analisis jalur dan regresi menggunakan program SPPS, hasilnya sebagai berikut. Mekanisme penetapan tarif ijarah berdasarkan standar harga emas di pasaran dan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Pengaruh tarif ijarah terhadap kepuasan atau maslahah nasabah Gadai Emas BRI Syariah cabang Serang menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan, di mana tarif ijarah Gadai Syariah tidak diikuti peningkatan variabel kepuasan atau maslahah dengan intensitas lemah, sebagaimana ditunjukkan hasil penelitian. Maka kepada pihak Gadai Emas BRI Syariah cabang Serang dapat diajukan saran sebagai berikut. Gadai Emas BRI Syariah cabang Serang hendaknya memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang besarnya tarif ijarah atau biaya sewa dan biaya lainnya tentang Gadai Syariah. Gadai Emas BRI Syariah cabang Serang dapat melakukan analisis, perencanaan,
pengendalian tarif ijarah, dan promosi yang intens terhadap masyarakat, agar tidak terjadi penurunan nasabah dan profit gadai emas. Apabila melakukan analisis dan promosi yang baik terhadap masyarakat, akan meningkatkan nasabah dan kepuasan nasabahnya, sehingga dapat meningkatkan profitnya. Gadai Emas BRI Syariah Cabang Serang perlu menentukan tarif ijarah yang rasional dan objektif terhadap para nasabahnya, sehingga akan memperoleh nilai kepuasan nasabah yang optimal. Adapun kekuatan dari jurnal ini yaitu: 1. Abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami. 2. Penulis detail dan dalam menjelaskan permasalahan yang terjadi pada nasabah BRI Syariah Cabang Serang dalam analisis kepuasan terhadap produk ijarah gadai syariah. Yang ketiga, dengan menggunakan metode kuantitatif, jurnal ini sudah cukup memberikan penjelasan mengenai pengaruh produk ijarah gadai syariah karena data yang diberikan berupa angka mutlak yang akurat. Adapun kelemahannya yaitu dalam jurnal ini, yang pertama, penulis kurang detail dalam melaksanakan kelebihan menggunakan produk ijarah gadai syariah sehingga pembaca kurang memahami keunggulan produk ijarah di bank syariah. Yang kedua, kurang sederhananya penjelasan tentang pengujian hipotesis sehingga sulit dipahami. Sekian yang dapat saya presentasikan dalam jurnal ini. Jika ada salah, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.